Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Miftahul Azhara Putri, Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Kali ini saya membuat sebuah video pembelajaran mengenai persamaan dan pertidaksamaan trigonometri. Baiklah, di sini kita akan melihat pembahasan dari persamaan dan pertidaksamaan trigonometri. Pengertian persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri adalah persamaan yang memuat perbandingan trigonometri suatu sudut dalam derajat atau radian. Dari bentuk-bentuk rumus periodasi fungsi trigonometri untuk fungsi sinus, kosinus, dan tangen, kita dapat menentukan penyelesaian persamaan trigonometri. A. Persamaan trigonometri berbentuk sin X derajat plus sin alfa derajat. Persamaan sin X sama dengan sin alfa dapat ditentukan himpunan penyelesaiannya dengan menggunakan rumus berikut, yaitu dengan rumus X1 sama dengan alfa plus K dikali 360 derajat, atau bisa ditulis dengan X2 sama dengan 180 min alfa plus K dikali 360, itu untuk bilangan bulat. Di sini kita lihat contoh soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin X 0,5 dengan interval 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Penyelesaiannya sin X sama dengan sin 30 derajat. Kita masukkan di sini rumusnya X1 plus alfa plus K dikali 360 derajat, atau X2 sama dengan 180 min alfa plus K dikali 360 derajat. Kita masuk nilai dari alfa atau nilai dari X2-nya. X1 sama dengan 30 derajat plus K sama dengan plus K dikali 360 derajat, atau X2 sama dengan 180 min 30 derajat plus K dikali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0, X1 sama dengan 30 derajat, atau X2 sama dengan 150 derajat. K sama dengan 1, X1 sama dengan 390 derajat, atau X2-nya sama dengan 510 derajat. Karena intervalnya 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat, maka untuk K-nya itu 1. Itu tidak termasuk ke bilangan bulat. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu 330 derajat, 150 derajat. Baiklah, selanjutnya persamaan trigonometri berbentuk cos X derajat sama dengan cos alfa derajat. Persamaan tan X sama dengan tan alfa dapat ditentukan himpunan penyelesaiannya dengan menggunakan rumus persamaan sebagai berikut. Cos X sama dengan cos A, yaitu X1 plus alfa sama dengan alfa plus K dikali 360 derajat, atau X2 sama dengan min alfa plus K dikali 360. Untuk contoh soalnya di sini, tentukan himpunan dari persamaan cos X min cos 120 derajat dengan interval 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Untuk penyelesaiannya, cos X sama dengan cos 120 derajat. Kita masukkan di sini rumusnya X1 sama dengan alfa plus K dikali 360 derajat, atau X2 sama dengan min alfa plus K dikali 360. Kita masukkan nilai dari alfanya, X1 sama dengan 120 derajat plus K dikali 360 derajat, atau X2 sama dengan min 120 derajat plus K dikali 360 derajat. Untuk K di sini sama dengan 0, X1 sama dengan 120, atau X2-nya sama dengan min 120. K sama dengan 1, X1 sama dengan 480, atau X2 sama dengan 140 derajat. Karena intervalnya 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat, maka untuk X sama dengan 480 derajat dan X sama dengan min 120 derajat. Tidak termasuk, jadi himpunan penyelesaiannya yaitu 120 derajat, 240 derajat. Oke, selanjutnya persamaan trigonometri berbentuk tan X derajat sama dengan tan alfa derajat. Persamaan tan X
sama dengan tan alfa dapat ditentukan himpunan penyelesaiannya dengan menggunakan rumus persamaan tan X sama dengan tan alfa, yaitu X1 sama dengan alfa plus K dikali 180 derajat. Contohnya, tentukan himpunan persamaan dari tan 2X sama dengan tan V interval 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2pi. Jawabannya di sini untuk penyelesaiannya tan 2X sama dengan tan 180 derajat, X sama dengan alfa, kita masukkan rumusnya X sama dengan alfa plus K dikali pi. 2X sama dengan pi dikali K dikali pi, X sama dengan setengah pi plus K dikali setengah pi. Untuk K-nya di sini 0, X sama dengan setengah pi, K sama dengan 1, X sama dengan pi, K sama dengan 2, X sama dengan 1, 1 setengah pi, K3 sama dengan X sama dengan 2pi, K sama dengan 4, X sama dengan 2 setengah pi. Karena intervalnya 0 derajat, kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 2pi, maka untuk X sama dengan 2 setengah pi tidak termasuk. Jadi himpunan penyelesaiannya di sini setengah pi, pi, 1 setengah pi, 2pi. Oke, selanjutnya penyelesaian persamaan trigonometri sin px derajat sama dengan A, cos px derajat sama dengan A, dan tan px derajat sama dengan A. Untuk menyelesaikan persamaan trigonometri sin px derajat sama dengan A, cos px sama derajat sama dengan A, dan tan px derajat sama dengan A, terlebih dahulu kita mengubah konstanta A menjadi perbandingan trigonometri yang sama dengan perbandingannya trigonometri pada ruas kiri. 1. Jika sin px sama dengan A, maka sin px sama dengan sin alfa derajat, maka X sama dengan A per P plus K per P dikali 360 derajat, atau X sama dengan 180 dikurang A per P plus K per P dikali 360 derajat, X, A, dan P elemen bil real dan K elemen bil bulat. 2. Jika cos PX sama dengan A, cos PX sama dengan cos alfa derajat, maka X sama dengan tambah kurang A per P plus K per P dikali 360 derajat. X sama dengan X, A dan P elemen bil real dan K elemen bil bulat. Jika tan PX sama dengan A, tan PX sama dengan tan alfa derajat, maka X sama dengan A per P plus K per P dikali 180 derajat, X, A dan P elemen bil real dan K elemen bil real. Perlu kita ketahui persamaan kurang persamaan trigonometri sin PX derajat sama dengan A, cos PX derajat sama dengan A, dan tan PX derajat sama dengan A berlaku pula dinyatakan dalam radian. Oke, selanjutnya kita melihat di contoh soal. Himpunan penyelesaian dari 2 sin 2x plus 120 derajat plus 1 sama dengan 0 dengan 0 derajat kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 360 derajat adalah, di sini penyelesaiannya, sin 2x plus 120 derajat plus 1 sama dengan 0, sin 2x plus 120 derajat sama dengan min 1 per 2. Sin 2x plus 120 derajat sama dengan sin 210 derajat. Sin 2x plus 120 derajat sama dengan sin 210 plus K dikali 360 derajat, atau sin 2x plus 120 derajat sama dengan 180 derajat dikurang 210 derajat plus K dikali 360 derajat. Untuk X-nya sama dengan 45 derajat plus K dikali 180 derajat, atau X sama dengan min 75 derajat plus K dikali 180 derajat. K sama dengan 1, maka X sama dengan 225 derajat atau X sama dengan 105 derajat.
K sama dengan 2, maka X sama dengan 405 derajat atau X sama dengan 285 derajat. X sama dengan min 75 derajat dan 405 derajat itu tidak termasuk karena intervalnya 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat, maka jadi himpunan penyelesaiannya yaitu 45 derajat, 105 derajat, 225 derajat, dan 285 derajat. Selanjutnya, persamaan trigonometri yang memuat jumlah selisih sinus atau kosinus. Kita lihat sini rumus-rumusnya. 2 sin alfa cos B sin sama dengan sin alfa plus. Untuk selanjutnya, persamaan trigonometri yang memuat jumlah selisih sinus atau kosinus. 2 sin alfa cos beta sama dengan sin alfa plus beta plus sin alfa min beta. 2 cos alfa sin beta sama dengan sin alfa plus beta min sin alfa min beta. 2 cos alfa cos beta sama dengan cos alfa plus beta plus cos alfa min beta. 2 sin alfa sin beta sama dengan min cos alfa plus beta plus cos alfa min beta. Yang kedua, sin A plus sin B sama dengan 2 sin setengah A plus B cos setengah A min B. Sin A min sin B sama dengan 2 cos setengah A plus B sin setengah A min B. Cos A plus cos B sama dengan 2 cos setengah A plus B cos setengah A min B. Cos A min cos B sama dengan min 2 sin setengah A plus B sin setengah A min B. Untuk menyelesaikan persamaan trigonometri yang memuat jumlah selisih sinus atau kosinus, maka kita dapat menggunakan rumus jumlah dan selisih dalam trigonometri. Untuk contoh soalnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin 5x plus sin 3x sama dengan 0 dalam interval 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 360 derajat. Penyelesaiannya kita masukkan sin 5x plus sin 3x sama dengan 0. 2 sin setengah 5x plus 3x cos setengah 5x min 3x. Kita masukkan ke rumus tadi dan kita masukkan nilainya. Untuk sin 4x cos x sama dengan 0, sin 4x sama dengan 0 atau cos x sama dengan 0. Dapat persamaan itu diperoleh, dari persamaan itu diperoleh sin 4x sama dengan 0, sin 0 derajat. 4x sama dengan K dikali 360 derajat atau 4x sama dengan 180 derajat plus K dikali 360 derajat. X sama dengan K dikali 90 derajat atau K sama dengan 45 derajat plus K dikali 90 derajat. Untuk K sama dengan 0, X sama dengan 0 derajat atau X sama dengan 45 derajat. K sama dengan 1, X sama dengan 90 derajat atau X sama dengan 135 derajat. K sama dengan 2, X sama dengan 180 derajat atau X sama dengan 215 derajat. K sama dengan 3, X sama dengan 270 derajat atau X sama dengan 315 derajat. K sama dengan 4, X sama dengan 360 derajat atau X sama dengan 405 derajat. Dari persamaan itu diperoleh cos sama dengan 0 sama dengan cos 90 derajat, X sama dengan tambah kurang 90 derajat plus K dikali 360 derajat, X sama dengan 90 derajat plus plus K dikali 360 derajat atau X sama dengan 190 derajat plus K dikali 360 derajat. Untuk K-nya di sini 0, X sama dengan 90 derajat atau X sama dengan min 90 derajat. K sama dengan 1, X sama dengan 470 derajat atau X sama dengan 270 derajat. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 135 derajat, 215 derajat, 270 derajat, 315 derajat, dan 360 derajat. Selanjutnya, persamaan kuadrat dalam sinus dan kosinus dan tangen. Persamaan kuadrat dalam sinus
kosinus, dan tangen, akar-akarnya dapat ditentukan dengan cara 1. Dengan memfaktorkan, 2. Dengan melengkapi kuadrat sempurna, 3. Dengan menggunakan rumus ABC. Persamaan trigonometri dalam bentuk persamaan kuadrat dapat diselesaikan menggunakan langkah-langkah berikut. 1. Nyatakan persamaan trigonometri dalam bentuk persamaan kuadrat umum. 2. Tentukan akar-akarnya menggunakan salah cara yang telah ditentukan. 3. Akar-akar yang telah ditentukan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Nilai sin X, cos X, dan tan X haruslah bilangan real, sehingga D lebih besar dari sama dengan 0, D sama dengan B kuadrat min 4AC. B sama dengan nilai sin X sama dengan min 1, kurang dari sama dengan sin, kurang dari sama dengan 1. Cos X sama dengan min 1, kurang dari sama dengan cos, kurang dari sama dengan 1. Jika salah satu syarat di antara kedua itu tidak dipenuhi, maka persamaan tersebut tidak memiliki penyelesaian atau himpunan penyelesaian dari theta atau himpunan kosong. Agar lebih jelas, lihatlah contoh soal berikut. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2 sin kuadrat X sama dengan 3 sin X min 1 dengan 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Penyelesaiannya 2 sin kuadrat X sama dengan 3 sin X min 1. 2 sin derajat X min 3 sin X plus 1 sama dengan 0. Itu misalkan sin X sama dengan X. 2X derajat dikurang 3X plus 1 sama dengan 0. 2X min 1 dikali X min 1 sama dengan 0. Maka X sama dengan setengah, X sama dengan 1. Pertanyaannya, dari persamaan diperoleh sin X sama dengan setengah, sin X sama dengan sin 30 derajat. X sama dengan 30 derajat plus K dikali 360 derajat, atau K sama dengan 180 derajat min 30 derajat plus K dikali 360 derajat. K sama dengan 0, X sama dengan 30 derajat, atau X sama dengan 150 derajat. K sama dengan 1, X sama dengan 390 derajat, atau X sama dengan 510 derajat. Dari persamaan diperoleh sin X sama dengan 1, sin X sama dengan sin 90 derajat, X sama dengan 90 plus K dikali 360 derajat, atau X sama dengan 180 min 90 derajat plus K dikali 360 derajat. Maka K sama dengan 0, X sama dengan 90 derajat, K sama dengan 1, X sama dengan 450 derajat. Maka himpunan penyelesaiannya dari 2 sin kuadrat X sama dengan 3 sin X min 1 dengan 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat, yaitu 30 derajat, 90 derajat, dan 150 derajat. Contoh yang kedua, jika X memenuhi 2 sin kuadrat X min 7 sin X plus 3 sama dengan 0, dan 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 90 derajat, maka cos X adalah penyelesaiannya 2 sin kuadrat X min 7 sin X plus 3 sama dengan 0, 2X kuadrat min 7X plus 3 sama dengan 0, 2X min 1 dikali X min 3 sama dengan 0, X sama dengan setengah, dan X sama dengan 3. X sama dengan setengah itu diterima, dan X sama dengan 3 itu ditolak. Maka sin X sama dengan setengah dan sin X sama dengan 3. Sin X sama dengan setengah sin 30 derajat, X sama dengan 30 derajat plus K dikali 360 derajat, atau X sama dengan 150 derajat plus K dikali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 30 derajat atau X sama dengan 150 derajat dalam interval 0 kurang dari
sama dengan X kurang dari sama dengan 90 derajat dipenuhi oleh X sama dengan 30 derajat. Jadi cos X sama dengan setengah akar 3. Selanjutnya persamaan trigonometri yang dapat diubah menjadi persamaan kuadrat dalam sinus, kosinus, dan tangen. Untuk mengubah suatu persamaan trigonometri menjadi persamaan kuadrat dalam sinus, kosinus, dan tangen, kita dapat menggunakan rumus-rumus sudut rangkap dan rumus trigonometri sudut pertengahan. Perhatikan contoh di bawah ini. Tentukan penyelesaian dari persamaan cos 2x min 10 sin x sama dengan min 11 dalam interval 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Penyelesaiannya cos 2x min 10 sin X sama dengan min 11 1 min 2 sin kuadrat X min 10 sin X sama dengan min 11 2 sin kuadrat X plus 5 sin X min 6 sama dengan 0 sin X plus 6 dikali sin X min 1 sama dengan 0 sin X sama dengan min 6 itu ditolak atau sin X sama dengan 1 itu diterima. Ingat, cos 2X sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X. Sin X sama, jadi di sini ya, sin X-nya itu sama dengan 1 sama dengan 90 derajat. X-nya di sini sama dengan 90 derajat plus K dikali 360 derajat. Untuk K-nya di sini 0, maka X sama dengan 90 derajat. Jadi penyelesaiannya adalah 90 derajat. Selanjutnya pertidaksamaan fungsi trigonometri. Pertidaksamaan fungsi trigonometri adalah suatu pertidaksamaan yang mengandung fungsi trigonometri dengan peubah sudutnya belum diketahui himpunan penyelesaiannya. Pertidaksamaan trigonometri dapat ditentukan dengan dua cara, yaitu satu diagram garis bilangan, yang kedua sketsa kurva fungsi trigonometri. Agar lebih jelas, perhatikan contoh di bawah ini. Misal tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan sin X kurang dari sama dengan setengah dalam interval 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Cara yang pertama, kita menggunakan diagram garis bilangan. Langkah yang pertama, tentukan nilai batas dari pertidaksamaan. Nilai tersebut diperoleh dengan menyelesaikan pertidaksamaan trigonometri. Sin X sama dengan min setengah, sin X sama dengan setengah sama dengan sin 30 derajat, maka X sama dengan 30 derajat plus K dikali 360 derajat atau X sama dengan 180 min 30 derajat plus K dikali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 30 derajat atau X sama dengan 150 derajat. Langkah yang kedua, kita menggunakan gambarkan setiap batas nilai dari satu periode tersebut pada garis bilangan. Lihat gambar di bawah ini untuk langkah yang kedua. Selanjutnya kita menuju ke langkah yang ketiga. Tentukan tanda pertidaksamaan pada setiap interval. Dari garis bilangan di atas terbagi 3 interval, yaitu 1, 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 30 derajat. Misal kita ambil nilai X sama dengan 0, maka X sama dengan 30 derajat plus K dikali 360 derajat. 0 sama dengan 30 derajat plus K dikali 360 derajat min 30 derajat sama dengan K dikali 360 derajat. K sama dengan min. Jadi kita perhatikan gambaran batasan nilai dari satu periode yang di langkah kedua. Nah, untuk interval yang kedua yaitu 30 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 150 derajat. Misal kita ambil nilai X sama dengan 120 derajat, maka X sama dengan 30 derajat plus K dikali 360 derajat. 120 derajat sama dengan 30 derajat plus K dikali 360 derajat. 90 derajat sama dengan K dikali 360 derajat. Maka K itu hasilnya positif. Untuk interval yang terakhir yaitu 150 derajat kurang dari
sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Nilai X sama dengan 180 derajat, maka 180 derajat sama dengan 150 derajat plus K dikali 360 derajat min 30 derajat sama dengan K dikali 360 derajat. Maka hasil dari K-nya yaitu min. Perlu kita ingat, dalam menentukan tanda pada interval, ambil nilai X yang lebih dekat dengan batasan nilai. Langkah yang keempat, tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan, yaitu mengambil tanda sama dengan tanda dari pertidaksamaan. Sin X kurang dari sama dengan setengah, maka yang diminta kurang dari sama dengan 0, maka diambil interval yang bertanda negatif. Karena pertidaksamaan tersebut memiliki tanda kurang dari sama dengan, maka batas nilai dari pertidaksamaan tersebut masuk. Sketsa grafik fungsi trigonometri. Itu cara yang kedua untuk menentukan pertidaksamaan trigonometri. Cara menentukan tanda untuk X sama dengan Pi, maka sin Pi kurang dari sama dengan setengah akar 3, berarti daerah 150 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat itu bertanda negatif. Tanda daerah ini berubah pada daerah di sebelahnya. Tetapi apabila pertidaksamaan itu berpangkat genap, maka tanda daerah tetap atau tidak berubah tanda pada daerah di sampingnya. Oleh karena itu, tanda pertidaksamaan adalah kurang dari sama dengan. Maka daerah yang memenuhi adalah yang tandanya negatif. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu seperti gambar berikut. Perhatikan gambar berikut di bawah ini. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi persamaan dan pertidaksamaan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.